Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha untuk membayarkan penuh tunjangan Hari Raya THR Lebaran karyawan dan pekerjanya tahun ini. Airlangga menyebut hal itu perlu dilakukan karena pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif bagi pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19. Tahun lalu THR dicicil. Saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen, kata Airlangga Hartarto seperti kami kutip dari kompas.com. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Haryadi Sukamdani menyebut masih banyak sektor yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 sehingga belum bisa membayar THR secara penuh. Haryadi berharap pemerintah ikut memberikan subsidi THR untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak, kami tetap berharap bahwa ada ruang untuk bisa melakukan negosiasi di bipartit. Dan juga masukan dari rekan-rekan asosiasi, ada juga usulan bahwa diperlukan subsidi pemerintah untuk terkait dengan THR ini. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menolak jika THR tahun ini dicicil seperti tahun lalu. Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut masih banyak perusahaan yang belum melunasi THR pada tahun lalu. Tapi prinsipnya kami tidak setuju dibayar mencicil, karena faktanya ribuan buruh yang sudah dicicil THR dari tahun 2020 hingga hari ini ribuan perusahaan belum melunasinya. Bagaimana mungkin tahun 2021 tetap dilunasi? Karena itu tolak membayar THR dengan cara dicicil dan bayarlah THR penuh 100% tanpa mencicil. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan THR harus dibayar penuh. Menurutnya, penundaan pembayaran THR bisa mengurangi daya beli masyarakat dan membuat roda perekonomian dalam negeri kembali melambat. Harus diberikan stimulus THR dibayarkan kepada tenaga kerja Indonesia sehingga daya beli rakyat juga meningkat, mudah-mudahan bisa mendorong juga pertumbuhan ekonomi. THR adalah hak semua pekerja. Pemerintah dan pengusaha harus berusaha keras agar pemenuhan hak THR pekerja bisa ditunaikan dengan tuntas. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana hasil kajian pemerintah terkait pembayaran THR pekerja tahun ini? Kita bahas bersama Edi Priyono, tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo Aloysius Budi Santoso. Selamat malam Pak Edi dan Pak Budi. Selamat malam. Nanti akan ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Mirah Sumirat, tapi sebentar saya cek. Bu Mirah, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, Ibu Mirah hanya bisa bergabung melalui telepon ya? Ya. Oke, sebentar, masih ada feedback. Saya ingin berbincang dengan Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, jadi untuk tahun ini pemerintah meminta pengusaha untuk membayarkan THR itu bisa dibayar dengan penuh. Hasil kajian apa, dasarnya apa untuk meminta hal ini di tengah kita masih pandemi? Secara prinsip itu bukan hanya untuk urusan THR saja ya. Secara prinsip untuk berbagai urusan termasuk urusan THR ini ya. Itu kan pemerintah kan ingin atau harus berdiri di atas semua kelompok ya. Dalam hal ini ketika terkait dengan THR, kita harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman pengusaha, pelaku usaha, dan juga aspirasi dari teman-teman buruh atau pekerja. Gitu ya. Nah ini yang satu hal yang penting, sehingga kita mencoba untuk mencari jalan tengah. Nah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga itu kan jelas sebuah himbauan ya. Karena pada akhirnya aturan tentang teknis pembayaran THR itu akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah kalau peraturan pemerintahnya sebenarnya sudah ada, PP nomor 6 tahun 2016 itu masih berlaku karena belum ada penggantinya ya. Nah yang kemarin tahun lalu itu kan dasarnya surat edaran untuk adanya penundaan atau dicicil itu ya. Nah saya kira kalau persoalannya adalah teknisnya dicicil atau dibayar sekaligus, sebenarnya bukan dicicil atau penuh ya. Kalau penuh ya, tetapi dicicil atau sekaligus. Okay. Itu akan diatur dengan surat edaran dan itu menjadi domain dari teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira sudah ada rencana yang Menteri Tenaga Kerja Bu Ida juga sudah beberapa kali menyampaikan akan berkomunikasi dengan kalangan pelaku usaha dan kalangan dari serikat pekerja. Saya kira intinya adalah mencari jalan tengah yang baik untuk kedua belah pihak.
Pak Airlangga tadi menyatakan dalam pernyataan yang kami kutip adalah bahwa sebenarnya dukungan pemerintah untuk pengusaha sudah banyak sehingga sebetulnya tidak ada alasan pengusaha untuk mencicil THR begitu. Tapi yang hendak saya tanyakan, bantuan-bantuan ini yang dianggap oleh Pak Airlangga bisa sangat membantu para pengusaha itu apa saja dan apakah memang betul-betul itu sudah terbukti membantu para pengusaha? Kalau bantuan dari pemerintah kan yang ada dalam skema PEN itu ya, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah itu memang ada beberapa ya. Pertama dari subsidi bunga untuk yang punya kredit, kemudian juga penjaminan kredit untuk supaya lembaga keuangan tidak ragu-ragu untuk menyalurkan kredit. Itu ada namanya IJP, iuran jaminan untuk pinjamannya itu dibayar oleh pemerintah ya. Nah kemudian juga ada bantuan untuk usaha mikro, kemudian ada insentif pajak dan sebagainya. Tetapi di luar itu semua, memang juga pemerintah menyadari bahwa dampak COVID ini kan juga tidak sama ya, sehingga tingkat pemulihan kegiatan perekonomian juga tidak sama. Saya kira Bapak Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional sangat menyadari itu. Jadi tingkat pemulihan ekonomi memang tidak seragam ya. Oke. Jadi, Oke, saya mau pindah ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, dengan penjelasan baik dari Pak Edi malam hari ini, ataupun dari pernyataan pemerintah melalui Pak Menko beberapa saat yang lalu, apa tanggapan Anda dari Apindo soal permintaan pemerintah supaya THR itu bisa dibayarkan secara penuh, secara langsung? Ya, terima kasih Ibu. Saya kira tadi ada dua hal. Satu yang sudah disampaikan oleh Pak Haryadi, saya kutip kembali bahwa kami ada pertemuan dengan ketua-ketua asosiasi membahas hal ini. Dan seperti apa yang sudah disampaikan Pak Edi, situasi di industri sangat beragam. Misalnya di industri tekstil masih turun lebih dari 50%. Ya, misalnya di industri PHRI, perhotelan dan seterusnya masih turun 70-80%. Di industri angkutan sangat beragam. Angkutan barang sudah mendekati normal, tapi angkutan manusia itu masih turun. Jadi kondisinya sangat beragam, sehingga saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa kita harus mencermatinya dengan saksama. Bahwasannya tidak bisa digebiah-uyah, mohon maaf di bahasa Jawa ya, tidak bisa disamaratakan. Bagi industri-industri yang memang ini tidak ada di dalam diskusi, bagi industri yang sekarang berjalan dengan baik dan normal, sangat komit untuk membayar THR. Tapi bagi yang industri yang masih turun 70-80%, tadi kalau Pak Said Iqbal mengatakan cicilan tahun lalu saja tidak bisa, apalagi sekarang. Karena kan isunya pandemi ini cash flow ya. Kalau nggak ada cash flow mau diapain ya nggak ada. Kalau nggak ada yang kira-kira situasi seperti itu. Oke, tapi begini, di dalam THR itu ada hak dari para pekerja. Pekerja juga sudah berusaha keras bekerja tetap sehat selama pandemi. Ini kan pasti harus dibayarkan hak-haknya begitu. Di sisi lain memang ada pengusaha yang saat ini juga masih terdampak pandemi. Menurut Anda kalau kemudian ini dibikin sebagai sebuah aturan begitu, apakah masuk akal? Apakah memungkinkan, Pak Budi? Ya, saya kira sudah dilakukan dengan sangat baik sekali oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan di tahun lalu. Melihat situasi seperti itu, maka kemudian surat edaran daripada menteri yang dikeluarkan itu melihat kontekstual ke masing-masing industri. Jadi kalau yang memang tidak mampu mau diapain, ya tidak bisa mampu, maka kemudian bisa dicicil dan seterusnya. Tapi bagi yang mampu harus membayar, dan saya tahu juga banyak kolega di Apindo yang membayar tepat waktu juga THR tahun lalu dan sekarang. Jadi saya kira apa yang sudah dibuat oleh pemerintah di tahun lalu, saya kira masih tepat untuk digunakan. Jadi diskusikan secara baik antara pengusaha dan pekerjanya, dan kemudian pemerintah sebagai pengawas silahkan untuk mengawasi hal tersebut. Tapi Pak Budi, kalau dari hitungan Apindo secara kasar begitu, persentase industri yang sudah pulih atau tidak terlalu terdampak pandemi dengan yang masih sangat terdampak pandemi, kira-kira seberapa persentasenya? Kira hari Rabu atau Selasa lalu kami diundang oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk berdialog tentang hal ini. Hanya disayangkan perwakilan serikat pekerja tidak hadir.
tetapi ada pihak ketiga yang paling kompeten menjawabnya, yaitu BPS. BPS memaparkan bahwa sampai saat ini across di industri itu masih sampai kuartal 1 itu sekitar 70-an% masih terdampak, turunnya 78. Oke, kuartal 1 ini ya, 2021 sampai ya? kuartal 1. Kita bicara kuartal 1 ya, bukan tahun lalu. Karena tahun lalu kan sudah tutup dan kita sudah tahu semua bahwa Indonesia itu secara umum pertumbuhan ekonominya turun. Tapi kuartal 1 ini itu sebagian besar industri masih turun 50-70%. Oke. Jadi memang ekonomi baru merangkak tapi belum benar-benar bergerak. Kira-kira itu situasinya. Oke. Dan itu disampaikan oleh BPS ya. Saya beralih ke Bu Mira. Bu Mira, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bu Mira, kalau tadi saya mengutip Pak Said Iqbal, katanya masa iya dicicil lagi tahun ini karena tahun lalu pun banyak yang masih mencicil dan belum selesai cicilannya. Artinya masih ada hak dari pekerja yang belum terbayarkan secara penuh. Kalau tahun ini kemudian ada aturan untuk pengusaha membayar penuh THR, dilihat dari kondisi saat ini, menurut Anda optimistis atau tidak terlalu jangan-jangan? Yang pertama, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja, jangan lagi membuat sebuah surat edaran yang nanti akan merugikan para pekerja atau buruh, apapun itu alasannya. Jadi sebenarnya sudah ada mekanisme ya Mbak, kalau memang perusahaan tersebut sama sekali tidak mampu, ada mekanisme tersendiri. Banyak jalan, nggak berarti si Menteri Tenaga Kerja... Contoh mekanisme ini apa? Salah satunya adalah membuat sebuah perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Saya yakin kok pekerja juga buruh itu paham betul ketika perusahaannya itu, dia kan melihat dengan mata kepala dia sendiri ya. Ketika dia melihat perusahaannya itu memang betul-betul sangat tidak mampu, itu dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Artinya tidak lagi pemerintah membuat sebuah justifikasi menjadi acuan kuat bagi para pengusaha itu untuk membuat keputusan yang sebenarnya mereka tidak ada dampak. Masalahnya banyak surat edaran itu kemudian disalahgunakan oleh para pengusaha-pengusaha yang sebenarnya tidak berdampak pandemi gitu. Dan ini juga dijadikan acuan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Kan ini parah, padahal BUMN dan anak perusahaan itu tidak berdampak sama sekali. Nah itu dijadikan acuan. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan lain yang sebenarnya masih kuat. Nah masalahnya Mbak, tidak semua pengusaha atau perusahaan itu bergabung ke dalam Apindo, tidak semua. Tidak semua. Jadi artinya ini ada satu persoalan penting, Kalau saya sih masih percaya lah ya, kalau pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo ini masih ya quote-unquote ya masih nurut lah ya sama aturan main. Tetapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan di luar sana yang tidak bergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo ini? Anda mau bilang bahwa kalau kemudian ada peraturan seperti ini justru untuk melindungi para pekerja dari pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan situasi begitu ya di luar tadi organisasi seperti Apindo begitu? Betul. Jadi gini, kalau surat edaran yang nanti diluncurkan bisa dicicil, itu menjadi menjadi celah bagi para perusahaan atau pengusaha yang nakal itu dalam tanda kutip untuk melanggar gitu lah. Padahal sesungguhnya kemarin aja tahun 2020 kan masih banyak yang terhutang belum dibayarkan sampai dari bulan Mei 2020 sampai di bulan April 2021 ini banyak anggota kami juga yang tidak mendapatkan atau belum dibayarkan THR-nya. Nah, ini mau terulang lagi gitu loh Mbak. Kalau ada yang sejak tahun lalu cicilannya belum lunas THR-nya, apa advokasi dari teman-teman di asosiasi untuk para pekerja ini? Yang pertama tentu kami sudah membawa kasus ini justru bukan hanya di Dinas Tenaga Kerja Kota atau Kabupaten, tetapi juga kami sudah membawa ini, melaporkan ini kepada Kementerian Tenaga Kerja di pusat. Tapi kan realisasinya sampai sekarang juga Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa berbuat apa-apa karena sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran tersebut gitu loh. Kalau jadi kondisinya memang sulit? Tadi yang saya sampaikan awal, kalau sulit sekalipun betul-betul sulit, saya yakin para pekerja buruh itu paham betul gitu dengan kondisi kan dia dilihat dengan secara mata kepala dia sendiri langsung bahwasannya perusahaannya benar tidak mampu. Tetapi kalau sudah dikeluarkan surat edaran dan itu dianggap menjadi bahwasannya boleh dicicil, itu menjadikan pegangan kuat bagi para pengusaha-pengusaha yang sebenarnya dia mampu, tapi kemudian mencari pelanggaran atau mencari celah dalam surat edaran tersebut. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.